Halo, nama saya Abraham dari 10 MIPA absen nomor 1, dan saya akan menjelaskan tentang lokasi dari kerajaan Kesultanan Mataram Islam dan juga peninggalan-peninggalannya. Nah, jadi Kesultanan Mataram Islam ini atau Kerajaan Mataram Islam ini merupakan kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-17. Nah, pada masa kejayaannya, Kerajaan Mataram ini memiliki daerah kekuasaan yang cukup luas, yaitu di seluruh Pulau Jawa kecuali Batavia, habis itu Madura, dan juga beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Waktu itu Batavia tidak bisa diambil oleh Kesultanan Mataram karena waktu itu Batavia sedang dikuasai oleh VOC. Nah, Kesultanan Mataram ini memiliki perbedaan dengan kesultanan atau kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Indonesia. Biasanya perekonomian dari kerajaan-kerajaan dan juga kesultanan-kesultanan Indonesia itu berasal dari kegiatan maritim. Tapi Kesultanan Mataram ini semuanya berasal dari kegiatan pertanian. Nah, jadi kita akan mulai dulu dari lokasinya. Nah, lokasinya itu Kerajaan Mataram Islam itu berdiri di Kota Gede. Nah, jadi kalau misalkan mau lihat bagaimananya, ini bisa lihat di sini. Di situ di tengah-tengahnya itu ada Karta, di situ Kota Gede dan juga Imogiri. Jadi ya bisa lihat. Oke. Jadi untuk melanjutkannya ini saya akan memberikan beberapa contoh dari peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam ini. Peninggalan dari Kesultanan Mataram Islam ini yang pertama itu adalah karya sastra Gending. Nah, karya sastra Gending ini merupakan ciptaan dari Sultan Agung Harnyoko-Kusumo. Nah, jadi isi dari buku atau kitab atau karya sastra ini merupakan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, lalu tentang politik, sosial masyarakat yang hidup pada zaman itu, serta juga filsafat. Nah, ajaran Islam yang disebarkan lewat karya sastra ini ditulis dalam bahasa yang sangat sederhana, sehingga pada waktu itu ajaran agama Islamnya masih belum yang benar-benar asli atau yang benar-benar seperti sekarang ini. Jadi agama Islamnya dulu tuh masih kejawen, masih dicampur dengan adat-adat atau kepercayaan Maaf, maksud masyarakat saya Islam setempat. kejawen. Nah, lalu yang kedua itu adalah makam-makam raja di Imogiri dan juga Kota Gede atau Imo Gede. Nah, makam-makam raja ini merupakan tempat-tempat dari raja-raja Mataram Islam itu beristirahat. Yang pertama itu yang lebih tua itu di Kota Gede, lalu yang lebih mudanya itu di Imogiri. Nah, lalu ada juga upacara Kalamobong. Nah, upacara Kalamobong ini merupakan tradisi kematian yang tradisi penguburan kematian yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman itu. Nah, kalau misalkan secara bisa dilihat dengan mata, itu tradisi upacaranya itu mirip seperti ngaben, tetapi perbedaan utamanya itu adalah kalau misalkan ngaben itu jenazah aslinya langsung dibakar langsung, kalau misalkan eh, Kalamobong ini boneka atau puspanya yang dibakar, bukan jenazah aslinya. Lalu yang terakhir adalah Segarawana. Nah, Segarawana ini merupakan meriam yang menjadi tanda perjanjian antara JP Kowen dan juga Sultan Agung yang memimpin kerajaan Mataram Islam. Nah, JP Kowen ini menghadiahkan meriam Segarawana ini kepada Sultan Agung yang menjadi perjanjian bahwa Sultan Agung tidak akan menyerang Batavia atau mengokupasi Batavia karena waktu itu Batavia sedang dikuasai oleh VOC. Nah, setelah itu masa keruntuhan, masa kejayaan dan juga kondisi sosial politik akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Oke, halo semuanya, dan halo Bu Siva. Dan saya nih Faris Jabat dari kelas 10 MIPA G. Nah, saya ini dapatnya yang kerajaan Mataram kuno, dan saya dapatnya yang kehidupan sosial politik. Nah,
karena sospol nih politik itu berkaitan erat banget dengan raja-raja, jadi saya juga ngerangkap juga. Nah, oke. Saya akan mulai dulu dengan politiknya. Nah, pertama politik ini tapi saya akan membaginya dulu menjadi beberapa segmentasi yang penting. Nah, pertama itu, politik itu kan pasti ada si penggeraknya. Dalam hal ini rajanya, ya kan? Nah, penggeraknya terus ada kebijakan-kebijakan politiknya. Habis itu ada kejadian-kejadian politiknya, gitu. Nah, jadi pertama tuh, tampuk pemerintahan tuh berada di tahta namanya Suto Wijoyo gitu, atau Panembahan Senopati. Dia mengangkat dirinya dan dia berjaya. Dia memerintah dari tahun 1586 sampai 1601, 15 tahun doang. Nah, tapi di sini tuh dia melakukan berbagai kejadian-kejadian aksi-aksi politik, yaitu dengan, jadi kan aksi politik ini kan juga ada lumayan banyak lagi kan. Tipenya tuh ada berupa negosiasi, bisa peleburan, atau bisa juga penyerangan, invasi, atau juga sebaliknya. Kehidupan politiknya terkena infiltrasi dari daerah lain. Tapi dia ini berhasil melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Jawa lainnya. Seperti ke wilayah timur, dia berhasil menaklukkan Ponorogo, Madiun, dan Surabaya. Terus ke wilayah barat, dia menaklukkan Cirebon dan Galuh. Nah, selanjutnya ini, tampuk pemerintahannya jatuh kepada Mas Jolang. Dia ini sebutannya Panembahan Seda Krapyak. Kenapa Krapyak? Itu kan nama daerah. Karena waktu si Mas Jolang ini pengen menaklukkan daerah Krapyak, beliau meninggal waktu penyerbuan ke daerah itu. Nah, jadi dia memerintah hanya sebentar saja. Tampuk pemerintahan kemudian dilanjutkan ke raja yang paling berpengaruhnya nih. Raja yang paling berpengaruh. Saya ingat dulu apakah ada yang kurang ya. Raja yang paling ya sepertinya nggak ada yang kurang. Jadi raja yang paling berpengaruh ini namanya itu Mas Rangsang dikenalnya ya. Tapi yang kita kenal di sejarah itu dicatatnya sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, Mas Rangsang ini, Sultan Agung Hanyokrokusumo ini memerintah selama 32 tahun gitu. 32 tahun. Dari tahun 1613 sampai 1645. Dia ini masa pemerintahan itu kebagi dua masa. Tapi sebelum itu dia tuh punya dua cita-cita juga, Nah, dia cita-citanya tuh hebat. Yang pertama tuh pengen menyatukan Jawa gitu, seluruh Jawa. Nah, akhirnya sih wilayah penaklukan Jawa ini cukup berhasil karena mereka berhasil menguasai banyak banget wilayah, bahkan sampai keluar tuh ada ke Palembang, ke Kalimantan sedikit, dan juga ke wilayah Goa. Namun mereka tuh masih nggak berhasil satu hal, apa? Nah, karena di masa itulah VOC berkuasa di Batavia, dan itulah yang menggagalkan cita-cita si Sultan Agung Hanyokrokusumo yang kedua, yaitu dia ingin membasmi VOC. Namun sayang sekali dia gagal. Tapi ceritanya itu panjang. Jadi begini. Pertama saya akan cek dulu apakah ada yang kurang dengan kehidupan politiknya. Sepertinya tidak ada. Ya, lanjut aja. Jadi waktu dia pengen nyerang VOC ini, dia nyerang 2 kali. Yang pertama itu dia nyerang di bawah pimpinan Bupati Baurekso dari Kendal, dan juga Dipati Ukur dari Sumedang. Nah, mereka ini nyerang, dan mereka tuh berhasil mengepung Batavia, itu berhasil mengepung VOC di Batavia selama 2 bulan. Nah, tapi akhirnya tentara VOC keluar dan menyerbu mereka terpukul mundur. Nah, habis itu serangan berikutnya tuh direncanakan dengan lebih matang, dengan banyak sekali armada darat dan laut. Makanya itu mereka menyiapkan berbagai lumbung-lumbung perbekalan gitu. Mereka menyiapkan berbagai lumbung perbekalan di berbagai daerah seperti Tegal dan lain-lain. Nah, tapi sayang sekali VOC mengetahui rencana ini, mencurigai ini, dan membakar lumbung-lumbung bakaran tuh perbekalan, jadi gagal. Nah, tentara Mataram tuh banyak yang kena penyakit waktu itu. Nah, terus setelah Sultan Agung Hanyokrokusumo mangkat, nah terjadilah infiltrasi politik nih dari VOC ke wilayah Istana Mataram. Nah, setelah diundus-undus dan setelah terhembus-hembus angin-angin politik, dan jadi VOC ini berhasil menaruh tangannya dan berhasil mencampur aduk dan mencengkram maksudnya mencengkram kehidupan istana di Mataram Islam ini, dan dia berhasil memecah belah dan akhirnya menghancurkan. Itu menjadi awalnya keruntuhannya Mataram Islam, saya rasa gitu ya. Jadi karena VOC ini masuk ke dan mencampuri tangannya, jadi emang
adu domba tuh, dipecah belah tuh emang kelemahan kita dulu, karena kita dulu nggak bersatu. Nah, terus jadi dia nih punya tadi kan seperti yang saya bilang, si Sultan Agung ini punya 2 masa pemerintahannya. Pertama tuh masanya tuh masa untuk penyatuan wilayah, dan kedua tuh pembangunan gitu. Nah, jadi ini bakal dijelaskan lebih lanjut tuh di yang ke sebelum itu ada 2 tuh kejadian politik. Yang pertama itu ada perseteruan antara Pakubuwono II sama Pangeran Mangkubumi. Nah, tapi akhirnya berhasil ditarik jalan tengahnya dengan perjanjian Giyanti. Nah, habis itu ada lagi nih pemberontakan dari Raden Mas Said. Cuman akhirnya berhasil diredamkan dengan perjanjian Salatiga. Gitu. Nah, terus saya lanjut ya langsung ke apa tadi, sosialnya. Ya, sosialnya. Jadi sosialnya ada 7 poin. Jadi maaf kalau misalnya saya ada yang lupa-lupa gitu. Ya. Jadi poin pertama tuh sosialnya itu, dia itu ini kan sosialnya nih bagus sih dibicarain waktu lagi masa keemasannya kan. Nah, ada di Sultan Agung Hanyokrokusumonya ini. Jadi masa kemasannya ini pertama ini, dia itu kebijakan-kebijakannya berhasil membangun berbagai daerah khususnya pertanian. Jadi dibuka pertanian yang bagus-bagus di daerah tuh, di daerah Karawang. Nah, daerah situ kan subur gitu. Jadi di sektor pertanian ini jadi bagus gara-gara banyak daerah-daerah dan lahan-lahan baru serta petani-petani itu dimigrasikan ke sana sama si Sultan ini. Jadi di situ jadi makmur karena tuh daerah Karawang tuh subur kan. Terus di sini tuh poin kedua, terdapat suatu sistem sosial atau jadi para pejabat-pejabat pemerintahan itu dulu tuh dapat imbalannya tuh berupa tanah gitu. Nah, tanah garapan. Itu kenapa banyak akhirnya ntar suatu sistem kehidupan di Jawa tuh sebenarnya di seluruh dunia sih sempet. Cuman di Jawa kan banyak tanah-tanah kan, dan kita dulu agraris. Jadi ini sistem ini sempat bertahan lama. Sistem kehidupan ini namanya sistem sosial tuan tanah. Jadi tanahnya ada yang punya, terus digarap sama orang-orang dia gitu. Dia dapat imbalannya pejabatnya tuh berupa kayak gitu. Nah, oke. Waduh, sudah 8 menit, saya akan lebih cepat lagi. Poin ketiga itu, berbagai seni itu berkembang. Ada seni pahat, ada seni tari, terus ada seni sastra juga. Seni-seni berkembang dengan baik. Terus yang keempat itu ada kebudayaan kejawen. Itu tuh merupakan kebudayaan akulturasi antara Hindu, Buddha, dan Islam gitu. Hindu, Buddha, dan Islam itu membentuk kebudayaan kejawen. Terus ada tuh namanya upacara gerbek. Upacara gerbek tuh apaan? Nah, itu upacara pemujaan roh nenek moyang. Udah dilakukan sejak zaman Majapahit gitu. Nah, jadi di Mataram Islam ini ditetapkan di hari-hari besar Islam juga. Contohnya nih, ada gerbek Syawal di hari raya Idul Fitri. Terus ada gerbek Maulud di Rabiul Awal gitu. Terus ada lagi nih, tadi poin keberapa? Poin kelima ya. Poin keenam itu kalendernya diubah sistemnya. Pertama kan tarik Syamsiah dari Hindu tuh berdasarkan perputaran matahari ya. Sekarang ini jadi tarik Komariah. Nah, atau perputaran bulan gitu. Terus terakhir ini sastranya nih berkembang baik banget sampai nih Sultan Agung Hanyokrokusumo sendiri nih, dia tuh ngarang suatu kitab namanya Sastra Gending. Nah, terus banyak juga muncul kitab-kitab lain. Kitab-kitab ini tuh biasanya mengajarkan tentang ajaran tabiat berbuat baik. Ajaran tabiat berbuat baik ini tuh seringkali bersumber dari sebuah kitab, yaitu kitab Ramayana. Nah, jadi ada pertanyaan semuanya, itu semua yang mungkin bukan semua sih, tapi itu yang tadi saya bisa tangkap dari observasi saya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada kan? Nah, nggak ada. Nah, jadi maaf kalau ada yang kurang-kurang, Bu. Saya juga hanyalah seorang murid biasa, jadi pasti ada yang kurang-kurang juga. Saya juga orang, Bu. Aduh, ini saya harus segera istirahat lagi. Gitu, Bu. Ada yang tanya kan? Gak ada yang tanya kan, Bu? Nah, jadi kayaknya itu aja, Bu. Kalau misalnya ada yang kurang atau apa, maafkan saya. Sekian, kalau ada yang kurang berkenan, maaf. Terima kasih. Salam sehat. Dah, itu aja kan, Bu?
Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada zaman Sultan Agung Hamengkubuwono pada tahun 1613 sampai 1646. Daerah kekuasaannya mencakup Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura, dan daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Pada waktu itu Batavia dikuasai VOC Belanda. Kekuatan militer Mataram sangat besar. Sultan Agung yang sangat anti kolonialisme itu menyerang VOC di Batavia sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Pada saat itu Sultan Agung memakai konsep politik Ka Agung Binataran, yang berarti bahwa kerajaan Mataram harus berupa ketunggalan utuh, bulat, tidak tersaingi dan tidak terbagi-bagi. Lalu Kesultanan Mataram juga memiliki perekonomian yang sangat bagus dan menjadi pengekspor beras yang paling besar karena di daerah tersebut banyak sawah-sawah. Selain itu, Kesultanan Mataram juga memiliki kebudayaan yang melimpah. Hai, nama saya Jose Kristo Budiman dari kelas 10 IPA G. Hari ini saya akan menjelaskan penyebab keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Keruntuhan kerajaan Mataram Islam disebabkan oleh kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia dan juga menguasai Jawa dari Belanda. Yang kedua, itu dikarenakan adanya perselisihan antara pewaris tahta. Dan yang ketiga, yaitu adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra terhadap Jawa yang terus-menerus berlanjut sampai akhirnya Wangsa Isana berkuasa. Sekian dari saya mengenai penyebab keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Terima kasih.